Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Afifah Hayati pada mata kuliah Aljabar Boolean di pertemuan ke-10. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kondisi don't care. Kita perhatikan tabel berikut. Terdapat 4 buah peubah yaitu WX, YZ. Nah, selanjutnya kita lihat pada kolom desimal. Di situ terdapat angka 0 sampai 9, selanjutnya terdapat tulisan don't care setelahnya. Apa maksudnya? Pada kolom desimal tersebut, angka 0 sampai 9 tersebut dapat juga dinyatakan untuk mewakili minterm. Ya, jadi baris pertama adalah M0 kecil, baris kedua adalah M1 kecil ya, dan baris ke-10 adalah M kecil 9. Nah, dari baris ke-11 sampai baris ke-16, yaitu yang menempati posisi M kecil 10 sampai M kecil 15, itu tertuliskan kalimat don't care. Yang artinya apa? Pada output yang menempati minterm M10 sampai M kecil 15 itu tidak diketahui apakah outputnya 0 ataukah outputnya 1. Bagaimana jika kita menemui fungsi-fungsi boolean di mana terdapat output-output yang memenuhi kondisi don't care? Untuk lebih jelasnya, akan saya jelaskan pada contoh-contoh berikut ini. Contoh, diberikan tabel berikut. Kita diminta untuk minimisasi fungsi f yang disajikan dalam tabel tersebut. Nah, kita lihat di situ ada fungsi boolean 4 peubah ya, A, B, C, D. Lalu outputnya terdapat pada kolom kelima, pada kolom F dalam kurung A, B, C, D. Ya. Nah, di situ terdapat output yang diberi tanda X ya. Nah, tanda X itu adalah tanda dari kondisi don't care. Ya. Bagaimana cara pengerjaannya? Kita akan lihat di langkah selanjutnya. Penyelesaian, kita tuliskan fungsi boolean dalam tabel tersebut ke dalam peta Karnaugh. Sehingga diperoleh, nah ini ya. Jadi kita tuliskan output-outputnya dalam peta Karnaugh, kita akan mendapatkan peta Karnaugh sebagai berikut. Ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Seperti biasa, penyelesaian peta Karnaugh kita melihat apakah ada angka 1 bertetangga yang paling besar pengelompokannya. Kita lihat di sini apakah ada 8 angka 1 yang bertetangga yang paling besar, yaitu 8 angka 1. Tidak ada, ya kan? Nah, kita lihat apakah ada 4 angka 1 yang bertetangga. Tidak ada juga. Namun demikian, di sini kan kita mempunyai kondisi don't care yang diberi tanda X. Nah, dengan adanya kondisi don't care tersebut, kita mengasumsikan XX tersebut adalah angka 1. Ya. Sehingga kita bisa lihat bahwa dengan mengasumsikan X tersebut adalah output angka 1, kita bisa mengelompokkan ada 4 angka 1 yang bertetangga. Yang pertama ini ya. Kita lihat pada pengelompokan ini, pada baris 1 dan 2 itu ada angka 1. Ya kan? Nah, pada baris 3 dan 4 itu ada X. Nah, X itu kita asumsikan sebagai 1. Nah, kita lihat pada pasangan baris yang dimiliki oleh kelompok tersebut itu ada 00, 01, 11, dan 10. Jelas ya, untuk angka yang di bagian depan maupun yang di belakang itu tidak ada yang seragam, tidak ada yang sama. Berarti penyederhanaan pada baris tidak ada. Sekarang kita lihat pada kolom
Nah, pada kolom pasangan angka yang mewakili pengelompokan tersebut adalah 00. Nah, untuk 00 ini dimiliki oleh keempat output tersebut ya pada kelompok ini. Sehingga 00 ini merupakan penyederhanaan dari pengelompokan ini. 00 ini mewakili literal apa? C aksen dikali D aksen. Sehingga penyederhanaan pada kelompok ini adalah C aksen dikali D aksen. Sekarang kita lihat apakah ada 4 angka 1 lain yang bertetangga. Ingat, kita mengasumsikan X adalah 1. Ada ya, ini ya. Nah, kita kelompokkan ini sebagai 4 angka 1 yang bertetangga pada kelompok 2. Nah, pada kelompok ini, seperti hanya pada pengelompokan pertama, untuk pasangan baris yang mewakili adalah 00, 01, 11, dan 10. Tidak ada yang sama ya. Kita lihat angka pada kolomnya. Angka pada kolom yang mewakili pengelompokan ini adalah angka 11. Jelas angka 11 ini dimiliki oleh keempat output pada kelompok ini. Sehingga 11 inilah yang merupakan penyederhanaannya. Angka 11 ini mewakili literal C dikali D. Berarti penyederhanaan pada kelompok ini adalah C dikali D. Selanjutnya, bisa kita lihat di situ tersisa tinggal satu angka ya, satu angka 1. Berarti kita tinggal mengelompokkan satu angka output angka 1 tersebut ya, kita kawankan dengan angka 1 yang lain ya. Berarti kan ini tidak bisa ya dijadikan 8 angka 1 yang bertetangga ya, walaupun dengan mengasumsikan X-nya itu 1. Nah, kita hanya bisa mengelompokkan sebagai 4 angka 1 yang bertetangga dengan mengasumsikan X-nya adalah 1. Nah, kita kelompokkan. Pengelompokannya yang ketiga adalah ini. Ya, jadi bisa dengan angka 1 dan X yang di kolom 1 maupun angka 1 dan X yang di kolom ketiga. Nah, di sini untuk pengelompokan yang ketiga, saya memilih angka 1 dan X yang berada di kolom ketiga. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk pengelompokan ketiga ini, pasangan angka yang mewakili pengelompokan ini adalah 0111. Angka yang di depan yaitu 01 tidak sama ya. Nah, untuk angka yang di belakang adalah 11. Sama ya. Nah, berarti penyederhanaan barisnya adalah angka 1 ini yang mewakili literal B ya. Selanjutnya kita lihat pasangan angka pada kolom yang mewakili pengelompokan ketiga ini adalah 01 dan 11. Angka yang di depan ya yang mewakili literal C atau C aksen adalah 01, tidak sama. Nah, selanjutnya kita lihat angka yang di belakang adalah 11. Sama ya, 11 ini mewakili literal D. Berarti penyederhanaan pada pengelompokan ini adalah B dikali D. Nah, berarti bisa kita lihat dengan pengelompokan ketiga pengelompokan ini ya, ini sudah angka satunya sudah tercover semua, sudah mempunyai tetangga semua. Jadi, hasil penyederhanaannya adalah F dalam kurung A, B, C, D sama dengan C aksen dikali D aksen ditambah B dikali D ditambah C dikali D. Contoh selanjutnya, minimisasi fungsi boolean yang dinyatakan dalam F dalam kurung X, Y, Z. Ini ada 3 berubah. Sama dengan X aksen dikali Y dikali Z ditambah X aksen dikali Y dikali Z aksen ditambah X dikali Y aksen dikali Z aksen ditambah X dikali Y aksen dikali Z. Lalu ini juga diminta gambarkan rangkaian logika dari fungsi di atas. Penyelesaian. Kita gambarkan rangkaian logikanya terlebih dahulu ya, yang sebelum diminimisasi. Nah, untuk penggambaran rangkaian logika ini, kalian boleh menggunakan cara 1 ya, kedua atau ketiga, terserah. Nah, untuk pengerjaan atau penyelesaian kali ini, saya menggunakan cara ketiga ya. Nah, bisa kita lihat, di situ ada 3 input ya, lalu kita buat garis vertikal ke bawah. Nah, untuk suku yang pertama yaitu X aksen, Y
dikali Z, berarti yang dikenakan inverter hanyalah X aksen ya. Lalu dikenakan logika N ya, gerbang N, kita akan mendapatkan X aksen dikali Y dikali Z. Lalu untuk suku yang kedua yaitu X aksen dikali Y dikali Z aksen, berarti yang dikenakan inverter atau gerbang NOT adalah X dan Z ya. Nah, setelah kita kenakan gerbang NOT atau inverter, kita kenakan gerbang N ya, sehingga kita akan mendapatkan X aksen dikali Y dikali Z aksen. Selanjutnya untuk suku yang ketiga yaitu X dikali Y aksen dikali Z aksen. Berarti yang dikenakan gerbang NOT adalah Y dan Z ya. Peubah Y dan Z. Sehingga setelah kita kenakan gerbang NOT, baru kita kenakan gerbang N. Sehingga kita akan mendapatkan X dikali Y aksen dikali Z aksen. Untuk suku yang terakhir, yaitu X dikali Y aksen dikali Z, ini berarti peubah yang dikenakan gerbang NOT atau inverter adalah Y-nya. Nah, setelah kita kenakan peubah Y dengan gerbang NOT, kita baru mengenakan dengan gerbang N, sehingga kita akan mendapatkan X dikali Y aksen dikali Z. Nah, keempat hasil tersebut ya agar menghasilkan dalam bentuk penjumlahan ya, penjumlahan suku-suku tersebut, berarti kita kenakan gerbang OR ya, gerbang OR. Sehingga kita akan mendapatkan hasil fungsi boolean tersebut. Selanjutnya, kita akan meminimisasikan fungsi boolean tersebut dengan peta kanal. Nah, kita lihat di situ ada 4 suku ya, 4 literal ya, 4 minterm, berarti ya hanya ada 4 output ya. Nah, dari 4 output tersebut, bisa kita lihat keempat output tersebut itu tidak saling bertetangga ya, namun masing-masing 2 angka 1 tersebut saling bertetangga. Jadi kita punya 2 pengelompokan ya. Nah, untuk pengelompokan yang pertama, untuk barisnya ya, yaitu angka 1 ya, jelas dimiliki oleh kedua angka 1 pada pengelompokan pertama tersebut ya. Lalu untuk kolomnya, pasangan angka yang mewakili adalah 00 dan 01. Angka yang sama adalah yang di bagian depan 0. 0 ini mewakili literal Y aksen. Berarti penyederhanaan pada kelompok pertama ini adalah X dikali Y aksen. Selanjutnya kita lihat kelompok yang kedua, itu berarti pada baris angka yang mewakili adalah 0. 0 ini mewakili literal X aksen ya. Lalu pada kolomnya, pasangan angka yang mewakili adalah 11 dan 10. Angka yang sama adalah angka yang di bagian depan. Angka 1. Angka 1 ini berarti mewakili literal Y. Berarti penyederhanaan pada kelompok kedua ini adalah X aksen dikali Y. Berarti hasil minimisasinya adalah F dalam kurung X, Y, Z sama dengan X aksen dikali Y ditambah X dikali Y aksen. Contoh selanjutnya, ada berbagai sistem digital menggunakan kode binary kode desimal yang disingkat sebagai BCD. Diberikan tabel berikut untuk konversi BCD ke kode access 3 sebagai berikut. Nah, di sini ada 4 buah peubah yaitu Y, X, Y, Z. Nah, di situ hanya terdapat 10 buah kombinasi angka 0 dan 1, yaitu dari M kecil 0, M kecil 1, sampai M kecil 9. Berarti, jika seperti itu, untuk M kecil 10 sampai M kecil 15, ya, itu berarti dipenuhi kondisi don't care pada output-outputnya. Nah, terlihat di sini, dari masukan BCD tersebut, kita memperoleh keluaran kode access 3. Ada di sini pada tabel itu ada 4 buah fungsi, yaitu F1 dengan output yang terletak pada kolom F1 ya, yaitu 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Berarti
setelah M kecil 9, berarti kondisi yang dipenuhi adalah kondisi don't care. Begitu juga dengan fungsi F2 ya, lalu fungsi F3 dan fungsi F4-nya. Dari M kecil 10 sampai M kecil 15 itu dipenuhi kondisi don't care. Jadi nanti pada peta Karnoff-nya, nanti kita tuliskan X ya pada output dalam peta Karnoff-nya. Kita diminta untuk sederhanakan masing-masing fungsi tersebut, lalu kita diminta untuk gambarkan rangkaian logika dari sistem di atas. Jadi, rangkaian logika setelah disederhanakan. Penyelesaian. Untuk penyelesaian yang pertama, yaitu F1 ya, kita akan memperoleh peta Karnoff seperti pada yang dituliskan pada gambar. Ya, jadi yang kita ketahui kan dari 0 sampai 9 ya, dari minterm M0 sampai M9. Nah, untuk yang M10 sampai yang M15 itu kondisi don't care ya, tidak diketahui. Jadi untuk M10 sampai 15 kita tuliskan outputnya adalah X ya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan meminimisasi fungsi F1 ini dengan peta Karnoff. Ya, kita lihat apakah ada 8 angka 1 yang bertetangga dengan mengasumsikan X sebagai angka 1. Ada ya? Bisa kita lihat pengelompokannya adalah ini. Nah, bisa kita lihat dari pengelompokan ini, kita lihat angka-angka yang mewakili pengelompokan ini ya. Pada baris, angka yang mewakili adalah 11 ya dan 10 pasangan angkanya. Angka yang sama adalah angka yang di bagian depan, yaitu 1, yang mewakili peubah W, berarti ya, literal W. Nah, selanjutnya kita lihat pasangan angka pada kolom, yaitu 00, 01, 11, dan 10. Jelas ini baik angka yang di depan maupun angka yang di belakang itu tidak ada yang sama. Berarti penyederhanaan pada pengelompokan pertama ini adalah W. Selanjutnya kita lihat di situ tersisa ada 3 angka 1 ya, yang belum kita kelompokkan. Nah, apakah ketiga angka 1 tersebut bisa kita kelompokkan menjadi 8 angka 1 yang bertetangga dengan mengasumsikan X sebagai angka 1? Tidak ya. Berarti kita akan mengelompokkan ketiga angka 1 tersebut ya, menjadi 2 kelompok ya. Yang pertama 4 angka 1 yang bertetangga ya. Nah, pada pengelompokan kedua ini kita lihat ya, pasangan baris yang mewakili pengelompokan ini maksud saya adalah 01 dan 11. Angka yang sama adalah angka yang di belakang ya, yaitu 1. Berarti mewakili literal X ya. Selanjutnya, pasangan angka pada kolomnya adalah 0111 ya. Angka yang sama yang di belakang angka 1 yang mewakili literal Z. Berarti penyederhanaan pada kelompok kedua ini adalah X dikali Z. Selanjutnya tersisa angka 1 ya yang belum kita kelompokkan. Apakah bisa kita buat menjadi 4 angka 1 yang bertetangga dengan mengasumsikan X sebagai angka 1? Bisa ya, yaitu dengan pengelompokan ini. Nah, pada pengelompokan ketiga ini, kita lihat pasangan angka yang mewakili pada baris ya adalah 01 dan 11. Angka yang sama adalah angka 1 yang di belakang, berarti mewakili literal X ya. Lanjut, untuk kolomnya, pasangan angka yang mewakilinya adalah 11 dan 10. Nah, angka yang sama adalah angka 1 yang di depan, berarti mewakili literal Y ya. Berarti penyederhanaan pada kelompok ini adalah X dikali Y. Sudah terlihat ya bahwa semua angka satunya sudah kita kelompokkan. Berarti langkah penyederhanaannya sudah selesai. Berarti hasil penyederhanaannya adalah F dalam kurung W, X, Y, Z sama dengan W ditambah X dikali Z ditambah X dikali Y. Ya. Atau kalau mau disederhanakan lagi juga boleh, yaitu akan menjadi sama dengan W ditambah X dalam kurung Y ditambah Z ya, dengan menggunakan
hukum atau sifat distributif. Selanjutnya kita akan menyederhanakan fungsi F2. Kita ingat kembali bahwa untuk M10 sampai M15 itu kondisinya adalah kondisi don't care ya, sehingga untuk M10 sampai M15 itu kita isikan outputnya sebagai X ya. Lanjut, kita lihat ya, di situ ada 5 angka 1 ya. Dengan mengasumsikan X sebagai angka 1, apakah kita bisa mengelompokkan ada 8 angka 1 yang bertetangga? Ingat, salah satu teknik menggunakan peta Karnaugh adalah teknik rolling ya. Apakah jika di rolling juga ada 8 angka 1 yang bertetangga ya? Soalnya kan di sini ada angka 1 yang berada di baris ke-1 dan baris ke-4. Apakah bisa di rolling? Bisa di rolling, tapi untuk 8 angka 1 yang bertetangga itu tidak bisa ya. Kita lihat apakah ada 4 angka 1 yang bertetangga ya. Ada ya. Yaitu dengan menggunakan teknik rolling, kita bisa menggunakan, maksud saya memperoleh 4 angka 1 yang bertetangga ya, dengan mengasumsikan X sebagai angka 1 ya. Nah, dari pengelompokan pertama ini, pasangan angka yang mewakili kelompok ini adalah pada baris ya, adalah 00 dan 10 ya. Angka yang sama adalah angka 0 yang di belakang, berarti mewakili literal X aksen ya. Selanjutnya, pasangan angka pada kolom yang mewakili pengelompokan ini adalah 01 dan 11. Ya. Angka yang sama adalah angka 1 yang di belakang, berarti mewakili peubah Z. Berarti hasil penyederhanaan pada pengelompokan ini adalah X aksen dikali Z. Selanjutnya, kita lihat di situ tersisa 2 angka 1 ya. Nah, kita lihat pada angka 1 yang terletak di baris ke-1 kolom ke-4. Apakah angka 1 tersebut bisa kita kelompokkan menjadi 4 angka 1 yang bertetangga ya, dengan mengasumsikan X sebagai angka 1? Bisa ya, dengan teknik rolling juga, atau penggulungan. Nah, dari pengelompokan kedua ini, bisa kita lihat ya, pasangan angka pada baris yang mewakili pengelompokan kedua ini adalah 00 dan 00 dan 10 maksud saya. Angka yang sama adalah angka 0 yang di belakang, berarti mewakili literal X aksen. Selanjutnya kita lihat pasangan angka pada kolom yang mewakili pengelompokan kedua ini adalah 11 dan 10. Angka yang sama adalah angka 1 yang di depan, berarti mewakili literal Y. Oleh karena itu, penyederhanaannya pada pengelompokan kedua ini adalah X aksen dikali Y. Selanjutnya kita lihat di situ tersisa angka 1 ya. Nah, apakah angka 1 ini bisa kita kelompokkan menjadi 4 angka 1 yang bertetangga dengan mengasumsikan X sebagai angka 1? Tidak bisa ya. Kita hanya bisa mengelompokkannya menjadi 2 angka 1 yang bertetangga. Nah, dari pengelompokan ini kita lihat pasangan angka pada baris yang mewakili adalah 01 dan 11. Angka yang sama adalah angka 1 yang di belakang, berarti mewakili literal X ya. Selanjutnya, pasangan angka pada kolom yang mewakili pengelompokan ini adalah 00. Pasangan 00 ini dimiliki oleh kedua output pada pengelompokan ketiga ini. Berarti 00 ini adalah hasil penyederhanaan pada kolomnya. 00 ini mewakili literal Y aksen dikali Z aksen. Berarti penyederhanaan pada pengelompokan ketiga ini adalah X dikali Y aksen dikali Z aksen. Berarti semua angka 1 pada outputnya sudah kita kelompokkan ya. Sehingga kita akan memperoleh hasil penyederhanaannya F2 dalam kurung W, X, Y, Z sama dengan X dikali Y aksen dikali Z aksen ditambah X aksen dikali Z ditambah X aksen dikali Y. Dapat kita sederhanakan lagi juga ya. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya menjadi X dikali Y aksen dikali Z aksen ditambah X aksen dikali dalam kurung Y ditambah Z menggunakan sifat atau hukum distributif. Lalu untuk yang C, kita akan menyederhanakan fungsi F3. Kita akan memperoleh peta Karnaugh sebagai berikut ya. Ingat, untuk M10 sampai M15 kondisinya don't care ya, sehingga kita tuliskan outputnya adalah X.
Kita lihat, kita fokus ke angka 1 ya. Selanjutnya, apakah dengan mengasumsikan X sebagai angka 1, ada 8 angka 1 yang saling bertetangga? Tidak ada ya. Kita turun lagi, apakah ada 4 angka 1 yang bertetangga dengan mengasumsikan X sebagai 1? Ada ya. Ini adalah kelompok pertama. Dari kelompok pertama ini, kita lihat pasangan angka yang mewakili pengelompokan ini pada baris adalah 00, 01, 11, dan 10. Jelas baik angka yang di depan maupun yang di belakang itu tidak ada yang sama. Berarti penyederhanaan barisnya tidak ada. Selanjutnya kita lihat pasangan angka pada kolomnya adalah 00. Angka 00 ini dimiliki oleh keempat output pada pengelompokan ini. Berarti 00 ini adalah penyederhanaan pada pengelompokan ini, ya. 00 ini mewakili literal Y aksen dikali Z aksen. Sehingga penyederhanaannya hasilnya adalah Y aksen dikali Z aksen. Kita lihat di situ tersisa 2 angka 1 ya yang belum kita kelompokkan. Nah, kita lihat maksud saya output X di sekitar kedua angka 1 tersebut. Apakah dengan mengasumsikan X tersebut sebagai angka 1 kita bisa mengelompokkan angka 1 itu menjadi 4 angka 1 yang bertetangga? Bisa ya? Nah, dengan pengelompokan kedua ini, kita lihat pasangan-pasangan angka yang mewakili baik pada baris maupun kolom. Pada baris, berarti yang mewakili pengelompokan ini adalah pasangan angka 00, 01, 11, dan 10. Sama dengan pengelompokan yang sebelumnya, baik angka yang di depan maupun yang di belakang itu tidak ada yang seragam atau sama. Sehingga untuk pasangan angka yang baris itu tidak bisa disederhanakan. Sekarang kita lihat yang kolom, itu ada angka 11 ya, yang mewakili pengelompokan kedua ini. Jelas angka 11 ini dimiliki oleh keempat output pada pengelompokan ini, sehingga 11 ini merupakan penyederhanaannya. Angka 11 ini mewakili literal Y dikali Z, sehingga penyederhanaannya adalah Y dikali Z. Kita lihat semua angka satunya sudah kita kelompokkan, ya. Berarti langkah penyederhanaannya sudah selesai menggunakan peta Karnaugh. Berarti kita memperoleh hasil penyederhanaannya adalah F3 W, X, Y, Z sama dengan Y aksen dikali Z aksen ditambah Y dikali Z. Selanjutnya untuk yang poin D, kita akan menyederhanakan fungsi F4. Ya. Kita lihat dari fungsi F4 ya, outputnya kita akan memperoleh peta Karnaugh seperti ini ya. Sekali lagi saya ingatkan, untuk M10 sampai M15, kita tuliskan kondisi don't care, yaitu X. Nah, kita lihat pada peta Karnaugh ini terlihat 5 angka 1 ya. Nah, kita lihat ya, apakah dari kelima angka 1 ini dengan mengasumsikan X menjadi angka 1 ada 8 angka 1 yang bertetangga. Kalian ingat teknik-teknik pada peta Karnaugh ya? Ada 2 angka 1 yang bertetangga, 4 angka 1 yang bertetangga, 8 angka 1 yang bertetangga, lalu juga ada teknik rolling. Ya, kita lihat angka 11 ini kan terletak di pojok-pojok kolom ya, kolom 1 dan kolom 4. Berarti bisa kita rolling ya. Oleh karena itu, kita menggunakan teknik rolling sehingga kita akan mendapatkan 8 angka 1 yang bertetangga dengan mengasumsikan X sebagai angka 1, output angka 1. Nah, dari pengelompokan 8 angka 1 yang bertetangga ini, kita lihat pasangan-pasangan angka yang mewakili pengelompokan ini. Untuk baris, pasangan angka yang mewakili adalah 00, 01, 11, dan 10. Jelas untuk baik angka yang di bagian depan maupun yang di belakang itu tidak ada yang seragam. Tidak ada yang 0 semua, tidak ada yang 1 semua. Sehingga penyederhanaan untuk pasangan barisnya tidak ada. Sekarang kita lihat angka-angka pasangan ya yang mewakili pengelompokan ini. Pada kolom yaitu 00 dan 10 ya. 00 dan 10 ini angka yang sama adalah angka 0 yang di belakang yang mewakili literal Z aksen. Berarti penyederhanaannya adalah F4 dalam kurung W, X, Y, Z sama dengan
Z aksen. Diperoleh gambar rangkaian logika dari fungsi-fungsi yang disederhanakan ya, F1, F2, F3, dan F4 yang disederhanakan adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah gambar rangkaian logika dari fungsi-fungsi yang sudah disederhanakan. Ya. Untuk rangkaian logika ini juga menggunakan cara ketiga ya. Contoh selanjutnya, minimisasikan fungsi boolean berikut. Nah, ini ada fungsi boolean dalam bentuk sum of product ya. Jadi F dalam kurung W, X, Y, Z sama dengan sum atau jumlahan dari 1, 3, 7, 11, 15. Jadi ini jumlahan dari min-term ya. Berarti ini M kecil 1 ditambah M kecil 3 ditambah M kecil 7, ditambah M kecil 11, ditambah M kecil 15. Dengan kondisi don't care, yaitu D dalam kurung W, X, Y, Z, itu sama dengan sum atau jumlahan dari 0, 2,5. Jadi, kondisi don't care terletak pada min term M0, ya, M kecil 0, M kecil 2, dan M kecil 5. Nah, dia meminta minimisasi ini dalam bentuk baku, sub, dan pos. Ingat ya, bentuk baku itu seperti apa. Penyelesaian. Untuk yang pertama, bentuk sub. Untuk bentuk sub, nah, kita tuliskan ya, fungsi di atas ke dalam peta Karnoff-nya ya. Ingat, fungsinya adalah jumlahan 1, 3, 7, 11, sampai 15. Lalu kondisi don't care-nya adalah 0, 2, 5. Sehingga kita akan mendapatkan peta Karnoff sebagai berikut. Ya. Nah, untuk bentuk sub ini, kita fokus ke output angka 1. Ya. Bentuk sub, fokus ke output angka 1. Jadi kita akan fokus mengelompokkan output angka 1. Nah, kita lihat ya, kita lihat fokus ke angka 1 terlebih dahulu. Kita lihat apakah dengan mengasumsikan X sebagai angka 1, apakah angka 1 tersebut ya, output-outputnya bisa kita kelompokkan menjadi 8 angka 1 yang bertetangga? Tidak ada ya. Kita turun, apakah ada 8, maksud saya 4 angka 1 yang bertetangga? Ada ya. Nah, ini ya pengelompokan yang pertama. Dari pengelompokan ini, pasangan baris yang mewakili pengelompokan ini adalah 00, 01, 11, dan 10. Jelas terlihat bahwa baik angka yang di depan maupun angka yang di belakang tidak ada yang seragam samanya ya. Berarti penyederhanaan pada barisnya tidak ada. Selanjutnya kita lihat pasangan angka pada kolomnya adalah 11 ya. 11 ini dimiliki oleh keempat output dalam kelompok ini. Jadi 11 ini merupakan penyederhanaan pada pengelompokan ini. 11 ini mewakili literal Y dikali Z. Ya, jadi penyederhanaan pada kelompok ini adalah Y dikali Z. Selanjutnya kita lihat di situ tersisa angka 1 ya. Apakah dengan sisa angka 1 tersebut, dengan mengasumsikan X sebagai angka 1, apakah angka 1 tersebut bisa kita kelompokkan menjadi 4 angka 1 yang bertetangga? Ya, bisa ya, yaitu dengan pengelompokan ini. Ya. Dengan pengelompokan ini, kita lihat pasangan angka pada baris dan kolom yang mewakilinya. Pasangan angka pada barisnya adalah 00 dan 01. Angka yang sama adalah angka 0 yang di depan, berarti mewakili literal W aksen ya. Selanjutnya kita lihat pasangan angka pada kolomnya adalah 01 dan 11 ya, yang mewakili, maksud saya angka yang sama adalah angka 1 yang di belakang ya, berarti mewakili literal Z. Berarti penyederhanaan pada pengelompokan kedua ini adalah W aksen dikali Z. Kita lihat semua angka 1 pada peta Karnoff ini sudah kita kelompokkan. Berarti kita bisa mendapatkan minimisasi fungsi boolean dalam bentuk sub-nya. Yaitu hasil penyederhanaannya adalah F dalam kurung W, X, Y, Z sama dengan Y dikali Z ditambah W aksen dikali Z.
Selanjutnya poin B, minimisasi dalam bentuk pos. Kita lihat, untuk minimisasi dalam bentuk pos, kita akan mengelompokkan output angka nolnya, bukan angka 1. Lalu bagaimana dengan X-nya? Nah, X-nya kita asumsikan sebagai 0. Ya, jadi mengikuti angka apa yang akan kita kelompokkan. Nah, kita lihat dari angka 00 ini ya, apakah dengan mengasumsikan X sebagai angka 0 bisa kita kelompokkan menjadi 8 angka 0 yang saling bertetangga? Ingat ya teknik-tekniknya, ada pasangan, ada kuat, ada oktet, ada rolling ya. Apakah ada yang bisa kita rolling ya? Ada ya. Nah, ini jadi ada 8 angka 0 yang bertetangga ya. Bisa kita lihat ya. Langkahnya sama, kita lihat pasangan-pasangan pada baris maupun pada kolom ya, kita lihat yang mewakili pengelompokan 8 angka 0 yang bertetangga ini. Pada baris pasangan angka yang mewakili adalah 00, 01, 11 dan 10. Nah, jelas terlihat baik pada angka di bagian depan maupun di bagian belakang tidak ada yang sama ya. Berarti penyederhanaan pada barisnya tidak ada. Sekarang kita lihat pada kolom, berarti pasangan angka yang mewakili adalah 00 dan 01. Maksud saya 00 dan 10. Angka yang sama adalah angka 0 yang di belakang. Angka 0 yang di belakang, nah ingat ini adalah bentuk pos. Bentuk pos berarti bentuk max term ya. Ingat bentuk max term ya. 0 itu bukan komplemennya. 0 itu adalah peubahnya. Ya, jadi misal ada pasangan angka 01, berarti 0-nya 01 pada kolom ya. 01 pada kolom kan berarti mewakili peubah YZ ya. 01 berarti kalau pada kolom 01 itu berarti Y ditambah Z aksen. Ingat ya, operasi pada max term adalah tambah ya. Kalau pada min term itu kan 00 kan Y aksen dikali Z aksen ya pada kolomnya ya kan. Tapi kalau pada max term 00 itu apa? Y ditambah Z seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini kan yang sama apa? 0 ya. Berarti 0 di sini bukan komplement. Berarti apa? Z. Ya kan? Berarti penyederhanaan pada 8 angka 0 yang bertetangga ini adalah Z. Selanjutnya kita lihat di situ tersisa 2 angka 0 ya. 2 angka 0 yang belum kita kelompokkan. Apakah kita bisa mengelompokkan menjadi 4 angka 0 yang bertetangga? Bisa ya. Itu dengan pengelompokan ini. Nah, dari pengelompokan ini pasangan angka pada baris yang mewakili pengelompokan ini adalah 11 dan 10. Angka yang sama adalah angka 1 yang di depan. Ingat ini adalah bentuk max term ya. Angka 1 yang di depan berarti mewakili peubah 1 adalah komplement. Berarti peubah W aksen. Ya. Selanjutnya kita lihat yang kolom. Pasangan angka yang mewakili adalah 00 dan 01. Angka yang sama berarti angka 0 yang di depan yang mewakili literal. Ingat, ini adalah max term, 0 bukan komplement. Berarti 00 yang di depan ini mewakili literal Y. Berarti, ingat, tanda operasinya, operasi yang kita gunakan adalah plus. Berarti penyederhanaannya adalah W aksen ditambah Y. Jadi, kita memperoleh hasil penyederhanaannya, ingat, bentuk pos. Ya. Jadi, product of sum. Perkalian dari penjumlahan. Berarti sama dengan Z dikali dalam kurung W aksen ditambah Y. Latihan. Sederhanakan fungsi boolean berikut ya. Dengan kondisi don't care berikut. Lalu diminta juga menggambarkan rangkaian logika dari fungsi di atas ya. Dari fungsi yang sudah disederhanakan. Kalian boleh menggunakan cara ke-1, ke-2, maupun ke-3.
pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada salah pengucapan maupun salah penulisan. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.